Bacaan dan renungan hari ini, Senin 7 Agustus 2023. Pekan Biasa ke-18. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Ia naik ke perahu dan bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian saja memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu, ia mengambil ke-5 roti dan 2 ikan itu. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah pembacaan Injil hari ini. Terpujilah Kristus. Renungan. 5 roti dan 2 ekor ikan di tangan para murid sangat tidak berarti di hadapan lebih dari 5.000 orang. Akan tetapi, di tangan Yesus menjadi sangat berarti. Ia mengambilnya, menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecahkan, dan memberikannya kepada para muridnya. Namun, sebelum Yesus melakukan itu semua, ia meminta orang banyak itu duduk di atas rumput. Tidak dilaporkan apakah di sana ada kekacauan, keributan, dan konflik ketika lebih dari 5.000 orang duduk di atas rumput. Pasti mereka taat, percaya, dan berkelompok-kelompok dengan damai dan tenang. Sesudah itu,
para murid membagi-bagikan roti dan ikan dari Yesus untuk mereka makan sampai kenyang, dan mengumpulkan kembali yang tidak dimakan. Suasana damai, bersaudara, dan saling membantu berbagi pasti tercipta saat itu juga. Kalau tidak, bagaimana mungkin masih dapat dikumpulkan sisanya dan dihitung juga jumlahnya? Suasana ini berbanding terbalik dengan peristiwa atau pengalaman bangsa Israel ketika bosan makan mana di padang gurun. Mereka bersungut-sungut dan tidak bersyukur, berlari kian kemari, bahkan menangis di depan pintu kemah Musa. Suasana ini juga yang mendesak Musa untuk mengeluh di hadapan Tuhan. Suasana damai, penuh persaudaraan, ternyata akan selalu tercipta kalau kita selalu datang kepada Yesus, mempersembahkan apa yang kita punya, bersyukur, mengucap berkat bersama-sama dengannya, dan saling berbagi satu sama lain. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, ajarlah kami untuk selalu datang kepadamu, bersyukur dan berbagi dengan sesama kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.